mulai penuh studionya satu, lalu studio 2 juga mulai penuh semua. Nah, kali ini kita mau bertemu dalam acara yang selalu kita tunggu dan kita nanti di hari Natal. Acaranya adalah Ini Natal. Kalau saya bilang Ini Natal sama panitia sudah diizinkan tepuk tangan. Yang sebelah saya belum dengar tepuk tangannya. Dalam acara Ini Natal. Bapak Ibu, baik yang di studio 1 maupun studio 2, berbicara tentang Natal, kita momen ini rasanya sudah kita tunggu-tunggu setiap tahun. Kalau bulannya sudah bunyinya sudah mulai Natal, Natal, ya enggak? Kalau sudah mulai Oktober, semuanya sudah panitia sudah terkumpul. Lalu mulai bulan November, itu sudah mulai latihan ini itu, persiapan ini itu. Lalu kita juga sudah mulai dimanjakan dengan semua situasi Natal di mana-mana, bahkan di mall, di tempat-tempat belanja, di hotel-hotel, nuansanya sudah nuansa Natal. Hiasan-hiasannya sudah hiasan Natal. Dominan, kalau setahu saya dominan warna merah, kuning, emas. Lalu ada lagi sekarang macam-macam, ada putih. Nah, berbicara tentang Natal, ternyata tidak hanya hiasan Natal atau ornamen-ornamen Natal, tapi kadang-kadang kita juga sudah mulai menikmati drama-drama Natal, kisah-kisah singkat tentang Natal, baik sebelum atau sesudah kelahiran itu. Berbicara lagi tentang kelahiran, ternyata pada waktu itu tidak banyak orang yang mendapat kesempatan untuk menikmati secara langsung, Tuhan pilih secara langsung untuk mengikuti atau menikmati proses kelahiran bayi Yesus. Hanya beberapa orang yang terpilih saja yang waktu itu bisa mengikuti atau mengikuti proses kelahiran bayi Yesus. Saat ini di acara Ini Natal kita sangat beruntung karena kita bisa berbincang-bincang secara langsung dengan beberapa orang yang waktu itu mengalami peristiwa tersebut. Ceritanya bukan pura-pura zaman dulu datang, ceritanya. Nah, untuk yang pertama kali kita akan bertemu dan memanggil kalau para berarti banyak ya. Kita akan memanggil para titik-titik, silakan masuk. Ya, itu yang datang banyak. Boleh bertepuk tangan karena yang datang ini rumahnya banyak dan lucu-lucu semua. Ya, mari silakan, selamat datang. Silakan duduk loh. Yang udah datang teman duduk boleh? Ya boleh, silakan. Nah, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, menurut Bapak Ibu baik yang di studio 1 maupun 2, hai dulu, katakan hai sama kamera biar yang di studio sana tahu. Semuanya hai. Hai. Nah, kira-kira profesi mereka ini apa Bapak Ibu? Apa? Yang di studio 2 saya belum dengar. Kira-kira yang ada di depan ini profesi atau pekerjaannya apa? Sebentar, saya ada sedikit mendengar pemain golf. Apakah karena ini? Tadi ada yang bilang pemain golf begini. Kayak, wah, salah. Daripada semakin salah, lebih baik kita tanya saja sebenarnya profesi mereka itu apa? Apakah ada yang bisa menjelaskan bapak-bapak semuanya yang ganteng-ganteng ini? Ya, kali ini adalah panggung bola yang setiap harinya tuh membarakan domba di padang rumput di kalau di padang gurun bisa hidup dan dombanya, mungkin dombanya nanti tidak seperti ini. Nah, bisa kurus seperti dia. Jadi diperjelas di mana Pak? di padang rumput di
di sela-sela ya. Iya. Ternyata di padang rumput bukan di padang gurun. Sudah dievaluasi. Lalu ceritanya saya mewakili Bapak Ibu yang di sini. Ceritanya waktu itu Bapak-bapak kok bisa bertemu dengan bayi Yesus, itu ceritanya bagaimana, Pak? Itulah yang masih kami dadakan. Kami tidak habis pikir. Kami ini adalah orang-orang yang sering dianggap rendahan. Sering dianggap rendahan dan kehidupannya itu hanya di padang rumput, modus domba-domba. Tidak dianggap sama orang. Oh, begitu. Lalu? Tapi pada malam itu ketika kami mengurus kawanan domba-domba kita, kami didatangi oleh malaikat Tuhan. Terus? Ada yang mau nambah lagi keterangannya? Saya Oh, ya. tak ceritain aja. Ya. Jadi pada malam hari itu kan gelap. Tiba-tiba tuh ada sinar terang. Kami tuh ya sempat takut, ya terkejut. Kami lega. Ternyata yang datang itu malaikat Tuhan. Malaikat itu memberitakan kepada kami bahwa telah lahir juru selamat yang disebut Kristus di kota Bethlehem. Dia dibungkus dengan kain lapin dan diletakkan di dalam palungan. Ada yang mau melengkapi lagi? Yang sebelah saya sepertinya mau melengkapi lagi. Tidak usah malu-malu. Bertahun-tahun lalu saya mulai mulai ingat. Mungkin saya itu saking sudah tua, saya sudah pikun ya. Sebentar, kalau Anda tua terus saya apa? Mungkin saya Sebelahnya loh yang terasa sebelahnya. Oh, iya. Jangan bilang Anda tua. sorry, mungkin saya ini agak lambat ini. Ya, jadi ceritanya itu kami kan segera diberitahu untuk segera pergi ke rumahnya Ibu Maria. Nah, kami itu setelah sampai di sana, kami langsung ceritakan semua yang kami alami tentang malaikat, tentang kami yang disuruh untuk menemui Ibu Maria. Kami menceritakan semuanya kepada Ibu Maria sama orang-orang yang hadir pada malam itu. Sebentar Pak, kalau kemarin dibahasnya nanti. Ini tentang kehadiran malaikatnya itu loh Pak. Saya tuh heran. Orang seperti bapak-bapak yang tadi dikatakan tidak dihargai sama orang dilihat sebelah mata, tapi tidak lihat maksudnya begitu. Tapi tidak sebelah mata dan dianggap kok bisa didatangi malaikat, ini benar-benar didatangi malaikat. Iya benar kamu. Terus apakah benar bapak-bapak ini menemukan bayi itu seperti yang dikatakan malaikat? Oh iya, persis sekali. Kami benar-benar bertemu dengan bayi Yesus bersama orang tuanya di Bethlehem. Bayangkan saja, orang seperti kami bisa menemui bayi yang akan menjadi raja, menjadi juru selamat kita, apalagi menjadi juru selamat ibu. Oh saya juga, bapak ibu juga ya? Makanya itu, orang seperti saya aja bisa jadi juru selamat. Jangan kan jadinya tuh levels. Oh levels. Kita di bagian kubur. Jadi saya jelaskan lagi ya. Oh iya. Kita tuh benar-benar mendapat kehormatan, bisa bertemu dan mengalami kejadian tersebut. Bayangkan saja Bu, orang seperti kita bisa menemui bayi yang akan menjadi raja, menjadi juru selamat kita, apalagi menjadi juru selamat kita semua. Makanya itu kami bergegas-gegas langsung menyebar dia. Tanpa ambil pikir, kita langsung berlari bergegas menyebar dia. Oh, dengan pemberitahuan malaikat itu langsung Ya. pergi ya. Lalu ada yang mau melengkapi? Selain itu ya, seperti yang tadi sudah saya kasih tahu, ya sudah saya sindir sedikit ya. Kami langsung menceritakan semua yang kami alami kepada Ibu Maria dan semua orang yang hadir. Hanya Ibu Maria apa sama Pak Yusuf? Pak Yusuf Oh, Pak Yusuf Jadi juga Ibu Maria. Dan saya curiga saya tahu Bu Maria kan ada dua. Oke. Ya, maklum saya sudah agak-agak ikut sedikit sih.
dia udah ikut ya kis jabatan gitu. Nah, jadi kami langsung menceritakan semua yang kami alami kepada Ibu Maria sama Bapak Yusuf. Wah, terkejut mereka, kaget berat. Nah, tapi kami juga terkagum-kagum tentang bagaimana kok Tuhan itu bisa dengan luar biasanya merancang segala hal agar terjadi sama persis seperti apa yang sudah difirmankan oleh nabi-nabi dari zaman yang sudah lewat. Sudah dinubuatkan. Ya, oleh semua firman yang sudah dinubuatkan. Nah, pokoknya malam itu kami merasa senang, kami merasa bahagia, kami bersuka cita karena kami bisa mengalami kejadian yang sangat langka ini secara langsung Bertemu dengan malaikat. Selain itu, Saya tadi mendengarkan sudah sampai belum. Karena luar biasa ceritanya Bapak. Saya tidak bisa membayangkan betapa bersinarnya malam itu ketika malaikat itu hadir. Ya, itu peristiwa yang sangat megah dan jujur saja tidak bisa kita lupain. Dan kalau nggak ikut itu kita tuh ngerasa nyesel gitu. Ada peristiwa yang sangat wow, Menakjubkan ya. Iya kan? ya itulah sebuah Wow, saya juga ikut wow. Cerita yang sangat menarik dari semua bapak-bapak sudah kebagian ngomong semua ini. sudah. Saya udah kalau nggak ngomong ya begitu saya. Bayarnya mahal ya. Sudah semua bicara? Sudah. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak sudah rawuh di tempat ini, sudah hadir dan berbagi cerita kepada kami. Lain kali boleh Pak kita lebih menggunakan. Ya boleh. Terutama yang buat di bawah. Kebetulan gereja mungkin perlu angkot ini yang buat. Cocok untuk dipanggil lagi maksudnya. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti main golf pulang dari sini. Duduk dulu aja, saya tak bicara sama yang di depan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi cerita para gembala. Bagaimana mereka sangat takjub menyaksikan malaikat benar-benar mendatangi mereka dan mereka ikut ambil bagian di dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Dan berbicara tentang kelahiran, rasanya tidak lengkap kalau kita belum mendengar penuturan langsung dari orang yang paling berbahagia dalam proses ini. Nah, oleh karena itu kita akan segera memanggil tamu kita berikutnya, tetapi setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Ini Natal. Masih semangat? Ya, kalau saya bilang apa yang kita rasakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya bilang sukacita Natal. Kalau saya tanya siapa sumbernya, bapak ibu bilangnya Tuhan Yesus. Bisa? Ya. Apa yang kita rasakan? Siapa sumbernya? Yang studio 2 sudah dengar yang dari sini belum? Oh belum. Nah, paling sekarang ulangi lagi yang keras biar yang sebelah juga dengar. Apa yang kita rasakan? Siapa sumbernya? Amin, sumbernya Tuhan Yesus. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa rasanya kurang lengkap kalau di acara pembicaraan tentang Natal kita belum mendengar kesaksian langsung dari orang-orang yang waktu itu sangat berbahagia, yang waktu itu sangat bersukacita. Nah, langsung saja kita panggilkan tamu kita selanjutnya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Boleh diiringi musik?
Ya, Pak Yusuf dan Bu Maria, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami. Apa kabar Pak Bu? Oh yang kompak, juga masuknya romantis kompak, belum kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Terima kasih Bu Maria. Bu Maria. Oh Bu Maria ya. Kalau dengar-dengar yang Bu Maria itu siapa? Tante saya. Oh. Generasi semakin turun namanya semakin berkurang ya. Terus jadi generasi berikutnya 4 hari. Ini saya mewakili Bapak Ibu yang di sini suruh mewawancarai ceritanya. Nah, mau menanyakan Ibu Maria dulu ya Pak? Ya. Ya izin, perempuan dulu. Buat Ibu Maria, bisakah Ibu ceritakan bagaimana Tuhan memanggil Ibu dan seperti apa panggilan yang Ibu terima waktu itu? Ya, jadi pada waktu itu saya sudah bertunangan dengan suami saya ini. Wes sudah bertunangan. Ya. Kok nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada diundang, maaf. Ya, jadi saya sudah bertunangan dengan suami saya dan suatu ketika ada seorang malaikat yang menemui saya dan berkata, "Hai kamu yang dikaruniai Tuhan." Ya, saya kaget, bingung, nggak tahu ini maksudnya apa yang dikatain malaikat. Tiba-tiba ada malaikat mau berkata seperti itu. Dan kemudian malaikat itu menjelaskan kepada saya bahwa saya akan mengandung dan akan mempunyai anak yang akan diberi nama Yesus. Dan anak ini adalah anak Allah yang tertinggi. Dia juga akan menerima tahta Bapa leluhurnya. Dan juga dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, saya nggak mungkin, maksudnya ini apa? Bagaimana mungkin saya baru bertunangan dengan suami saya bisa mempunyai anak? Ya, ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Iya. Kalau Ki Jamano bilangnya apa Bapak Ibu? Oh, kalau Ki Jamano katanya apa? Yang sebelah juga masih bangun. Oh, katanya kalau Ki Jamano bilangnya galau, begitu Bu? Ya, sebenarnya nggak cuma galau sih Bu, juga takut sama bingung. Ini benar atau enggak? Tapi kemudian malaikat itu menjelaskan kepada saya bahwa saya akan mengandung atas kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan turun dalam diri saya sehingga saya bisa mempunyai anak Allah ini yang kudus. Setelah kejadian itu Bu, apa yang membuat Ibu tidak galau lagi? Kalau dipikir-pikir kan apa yang akan dialami Ibu Maria ini sangat berat. Bahkan kalau kita yang menerimanya, barangkali kita juga tidak mungkin atau tidak yakin kalau kita sanggup. Nah, bagaimana Ibu bisa lalu yakin untuk menjalani semua proses ini? Ya, jadi sebenarnya kegalauan itu tidak langsung hilang begitu saja juga. Tapi kemudian malaikat itu menjelaskan kepada saya bahwa saudara saya Elizabeth itu mandul. Padahal saya tahu betul bahwa saudara saya Elizabeth ini mandul dan tidak punya keturunan. Ya, saya langsung ke rumahnya, saya ketemu sama Elizabeth dan baru saja saya bersalam. Bayi di dalam kandungan Elizabeth ini langsung melonjak kegerangan. Bersukacita maksudnya? Iya, bersukacita. Dan dari situ saya semakin yakin bahwa bayi dalam kandungan saya ini, Yesus ini memang benar-benar anak Allah. Dan Bapak Ibu bisa tahu bahwa bayi Elizabeth inilah yang disebut dengan Yohanes, atau yang lebih dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Dia yang memberikan jalan bagi Yesus ini. Oh, semakin menakjubkan apa yang diceritakan oleh Ibu Maria. Nah, sekarang giliran yang kedua ini, Pak Yusuf, giliran Anda sekarang. Pak Yusuf waktu itu mendengar cerita semua ini dari istri Bapak, lalu apa reaksi Bapak waktu itu, Pak? Jadi pada waktu itu saya ketika tahu bahwa Maria mengandung, Maria cerita sama saya waktu itu, saya galau juga. Galau juga, ikut galau juga. Kompak. Oh, kompak, ya sehati. Ya. Makanya waktu itu saya berhari-hari tidak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bingung, ini ketenangan apa enggak? Oh cuma guyonan. Saya tidak tahu harus ngapain waktu itu. Nah, di tengah kegalauan saya itu sebenarnya sempat mempunyai satu pikiran. Tapi ini jangan bilang-bilang Maria ya.
tujuannya sebenarnya baik. Menurut Anda baik? Baik lah. Menurut kamu. Baik beneran ya. Jadi ngomong tolong. Nah dulu itu supaya nama Maria itu tidak tercemar gitu. Karena kan di Israel kan memang kalau seorang wanita mengandung sebelum menikah itu dianggapnya tabu. Tabu saru ya. Tabu. Jadi supaya Maria tidak tercemar. Oh gini, jelas Bu. Itu untuk menyelamatkan nama baik Iya. Ibu sebenarnya. Sudah tidak cemburu lagi. Sudah enggak. Nah, Pak Yusuf, Ya. dengar lagi. Bayi Yesus itu tidak dilahirkan di Nazaret ya, tapi di Bethlehem. Padahal kan antara Bethlehem sama Nazaret itu jaraknya tidak hanya cukup jauh, tapi sangat jauh. Dan Bapak Ibu ini bisa sampai ke Bethlehem dan Ibu Maria bahkan melahirkan di sana. Itu ceritanya bagaimana? Sebelum saya cerita, saya mau ceritain dulu. Jadi setelah galau-galau itu tadi, kan saya terus ini supaya tidak marah-marah terus. Acaranya masih lama ya. Nanti kalau dimarahi, Dimarahin kan dia repot atau di rumah nanti. iya. Jadi perjelas dulu Pak bagaimana Nah, ceritanya. setelah itu saya kan terus capek terus tidur. Nah, di dalam tidur saya bermimpi malaikat itu datang sama saya. Didatangi malaikat. Didatangi malaikat. Malaikat berkata bahwa Yusuf, Maria ini memang benar-benar mengandung anak dari Allah. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi Maria hanya perantara. Iya. Setelah itu saya bangun dan saya teringat bahwa ada nubuatnya Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Oh, sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Iya. Dia berkata bahwa anak dari itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Immanuel, berarti Allah yang dari kita. Nah, setelah itu saya langsung yakin, saya langsung mantap, saya langsung menikahi istri saya. Langsung menikahi istri Bapak. Ya. Mantap yakin. Mantap yakin. Setelah didatangi malaikat. Ya, dapat hikmat dari Tuhan Ya. itu Pak. Lalu yang sini sudah penjelasannya. Sudah. Lalu pertanyaan saya tadi. Soal Nazaret itu tadi, Bethlehem itu tadi. Kok di Bethlehem Oh, lahirnya? Bethlehem. Nah, sebenarnya waktu itu tuh saya mau protes. Mau protes, demo, ceritanya demo. Waktu itu kan yang menjabat namanya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus. Kaisar Agustus. Sebelumnya Juli, Kaisar Juli. terus sebelumnya lagi. Juli. Oh, Kalau setelahnya September. wah nanti ada Kristi di sini saya takut kalau dimarahin, beneran. Mau bolak-balik sejarah. Mau bolak-balik sejarah. Kita kembali ke Agustusnya Ya, aja. Kaisar Agustus itu cari gara-gara ya sebenarnya. Cari gara-gara. Nah, waktu itu dia kok tiba-tiba mau mengadakan sensus penduduk. Padahal kita tahu zaman dulu kan belum ada IKTP itu, Bu. Belum ada. Sistemnya aja belum online. Belum sama Online aja nggak ada waktu itu. Jadi saya harus pulang dari, saya kan orang Bethlehem, saya di istri saya asalnya keturunan Daud yang berasal dari Bethlehem. Jadi saya harus pulang dari Galilea, dari Nazaret itu, provinsi Galilea, untuk kembali ke Bethlehem. Ke kampung. mudik ceritanya, Mudik, pulang kampung. kayak Natal sekarang ini kan jemaat pada mudik. Oh, yang mudik angkat tangan yang mudik. Iya, ada beberapa yang mudik selamat datang di kota tercinta Muntilan. Moon Island, ya Moon Island. Ya lanjut. Nah, padahal Nazaret ke Bethlehem itu jauhnya minta ampun. Ya, kalau tadi berapa jaraknya? Belum saya. Oh, belum disebutkan. Soalnya itu sangat jauh. Kalau dicerita Alkitab itu setahu saya dikatakan sangat jauh. Iya. Kira-kira berapa jaraknya? Kalau lihat sekarang di Google kan, Boleh. Seperti Google Map bareng apa Yusuf? Jawa mau. Oh, zaman now ya. Nah, itu jaraknya 125 km. Nek nggak bisa bayangkan Muntilan ke Semarang. Wah. Hampir sama jaraknya. Muntilan ke Ke Semarang dan berdua jalan Jalan kaki. beneran jalan kaki. Nah iya, dulu belum ada Gojek itu. Oh, maka ada Gojek siapa yang dipanggil? Nah, di sini ada orang. Apa juga? Ya, jangan satu saya pesankan yang satu. Nanti Nek cek lu nanti ditilang polisi.
Iya, saya betul. belum ada, saya belum Iya. ada Gojek. Saya belum ada Gojek. Waktu itu kita cuma jalan kaki berdua. Dan waktu itu Maria juga sudah hamil tua. Jadi kita jalan Jalan pelan-pelan. Ya. Waktu itu saya udah segede ini badannya Bu. Dulu kurus. Oh, saya perjelas. Jadi dulu ada urus Ya. karena jalan jauh. Jalan jauh itu tadi. Nah sekarang? Sekarang kan sudah ayam. Oh, tidak pernah jalan jauh. Tidak pernah jalan jauh. Oh, ya itu. Karena sudah ada GoFood loh Bu. Oh, ada GoFood, ada Gojek. Nah, Kita lengkapin itu. jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan kalau yang pengen badannya tetap kurus, tetap langsing, ingat-ingat jangan pakai yang gogonan. GoFood, Gojekan. Kalau Gojek boleh main, tapi kalau Gojekan ketika makan GoFood, Keselak. nah, ya silakan dilanjutkan. Ya, pada waktu itu kita sangat bersyukur sekali karena akhirnya dengan penyertaan Tuhan kita bisa selamat sampai di Bethlehem. Ya, padahal pada waktu itu saya sebenarnya bisa saja tidak ikut dengan suami saya. Oh, balas. Tapi kan saya Balas. Ya, tapi saya ikut sama suami saya. Oh, akhirnya. Ya, dan ternyata di dalam perjalanan kami menyadari bahwa rencana Tuhan itu luar biasa, sangat tidak bisa kami bayangkan. Dan dari situ kami baru mengerti ketika para Majus dan para gembala menemui kami, mereka menceritakan bahwa ternyata kelahiran Yesus di Bethlehem ini memang sudah dibuatkan. Jadi ini merupakan suatu penggenapan dalam nubuatnya. Ini cerita yang luar biasa dan Bapak Ibu, ternyata kuasa Tuhan itu sangat dinyatakan bagi orang yang taat dan mau setia kepada Tuhan. Terbukti Ibu Maria dan Pak Yusuf ini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah sekarang mengenai bayi Yesus tuh, kan katanya di Alkitab itu dikatakan diberikan di palungan. Ini kok bisa pakai palungan, tidak pakai tempat yang lain? Kok pakainya palungan? Itu ada ceritanya atau bagaimana, atau Bapak mau sharing kepada kami? Nah, waktu itu kita akhirnya sampai ke Bethlehem. Nah, tapi karena semua orang Bethlehem itu juga mudik ke Bethlehem, semua rumah, semua penginapan penuh. Penuh semua. Karena kan Bethlehem kan cuma kota kecil, Ya kayak Mutilak. kayak Mutilak lagi. Itu hotel aja cuma 2 di Mutilak. Oh, maksud dua? Iya 2 sekarang. Enggak, setahu saya cuma satu di sebelah rumah saya itu. Yang Purnama bulan gitu Ya, ya. yang bersinar terus Ya, yang malam. satu kita bahkan ibu tidak tahu. Enggak tahu. Oh, ada toh? Ada. Saya Ada Bu? Ada. Saya baru di endorse tadi masih di Kurang update. Maaf. Iya. Ini apa sang sponsor apa? Ya, makanya harus disampaikan. Oh, harus disampaikan. Jadi yang malam ini mudik-mudik tidak ada penginapan, kebetulan rumahnya penuh, boleh nginap di Nyapang. Pasti. Tapi anggota nanti mau. Ya situlah. Oh, tambahan. Lah, saya paling promosinya ini. Itu apa ini Pak Bari? Aman ya. Oh iya, ya ceritakan lagi. Di waktu itu kita pulang ke Bethlehem ya, semua penginapan penuh. Saya coba untuk mengetuk pintu para warga di Bethlehem juga tidak ada yang membukakan. Nah, terus tiba-tiba Sebentar Pak, Anda mau buka kartu karena penuh, bukan karena Iya, jahat makanya. mesinnya. Karena sudah penuh semua, Lah, kalau makanya buka harus terpaksa tambah masuk. lagi. Ayo. Iya. Nah, Nah setelah itu Maria tiba-tiba perutnya mulus. Mulus ya cuma 2 opsinya, antara mau ke WC sama benar-benar melahirkan. Nah saya kan nyari toilet dulu tuh Bu. oke, Ternyata Maria jangan mau brojol. Saya langsung panik, saya panik. Gimana tidak ada? Masa melahirkan di jalan kan nanti gimana Bu? terus Nah, akhirnya saya mencari tempat yang paling memungkinkan. Waktu itu adanya ada domba. Yang penting ada atapnya, bisa untuk ngeyok, Tidak ya kedinginan, tidak ya. kedinginan. Nah, setelah itu akhirnya puji Tuhan Maria bisa melahirkan dengan selamat, bayinya sehat, Maria juga
Kalau tentang melahirkan secara cepat, saya juga pernah mengalami, Pak. Kalau Bapak mah di kandang, saya juga di kandang, Pak. Kandang saya. Di rumahnya. Oh, ditemani oleh suami saya tercinta. Kebetulan kalau Bapak kan ada dokter datang lah, Pak. Ada. Kalau saya masih beruntung, saya ada 2 dokter datang ke rumah saya pagi-pagi. Kebetulan toh, tahu nggak dokter apa? Ya, dokter melahirkan Dokter hewan dua-duanya, Pak. Dokter hewan. Tapi suami istri itu dokter hewan semua. Terus menolong kami meskipun dokter hewan, tapi mesti tahu toh, Pak. Sebentar. Kayaknya saya kenal ya dokter hewan. Suami istri dokter hewan. Suami istri dokter hewan semua, Bapak Ibu. Si hewan ini atau dicetak-cetak gitu. Semua suami istri dokter semua. Dokter. Kayaknya kenal saya. Ya kalau seandainya Anda kenal nanti sampaikan bahwa kami terima kasih waktu itu sudah ditolong. Jadi masih beruntung saya kan ada dokternya. Kalau ibu kan waktu itu hanya sendiri. dengan bapak atau yang Saya. sendiri. Ya, yang penting selamat. Yang penting Sehat selamat. semua. Nah, pada waktu itu setelah akhir bayinya sudah keluar, masa saya digendong terus kan kasihan dia perlu tempat tidur. Untuk istirahat. Untuk istirahat. Nah, di kanan domba kan ada kasur, kursi. Awang domba mau jebol kasur kursi ini adanya sound the seat itu kayak itu. Ayo kan domba kan ada duduk di kursi itu. Ya terus di bawah. Nah, adanya waktu itu cuma palungan. Tak ukur-ukur kan saya tukang kayu. Oh iya beneran itu kan Saya tukang kayu. Tak ukur-ukur kok ketoknya pas ini. Ya tak tahu situ aja. Wah kok nyenyak tidurnya akhirnya. Akhirnya yang dipakai palungan. Akhirnya yang saya pakai palungan itu. Bapak Ibu, ini salah satu bukti bahwa Tuhan tidak salah pilih orang. Yang pertama tidak salah pilih karena yang dipilih adalah tukang kayu. Ya tak? Ya. Nah, yang kedua karena beliau tukang kayu, jadi tahu pasti. Oh, ini palungannya api kuat. Lalu kayunya juga kalau dipakai hangat begitu. Dan ternyata dengan hikmat Tuhan tidak sembarangan. Ternyata tadi tidak sekedar apa ya langsung taruh, tetapi dengan banyak pertimbangan yang dipakai. Nah, ini salah satu bukti lagi bahwa apa yang Tuhan pilih itu tidak pernah salah. Apa yang Tuhan pilih itu akan selalu diberi hikmat dan dituntun untuk melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan nubuat-nubuat yang ada dan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan begitu, Pak? Begitu. Tepuk tangan buat Pak Yusuf yang dikasih dulu. Sebentar, berikutnya saya lupa harus bertanya apa. Silakan Minum dulu ya. boleh minum dulu, mari dulu. Silakan diminum. Terakhir tuh nggak pusing gitu. Ya meskipun nggak pusing, orang Sudah ini tadi. Asis ini sponsor apa gitu ya? harusnya. Ayo kowe kok nyapa kudune. Kalau pamit dulu. Rawati saya kan dulu rawati kan. Nah, tadi apa yang disampaikan itu suatu cerita yang luar biasa. Lalu selanjutnya tadi kan melahirkan di Bethlehem. Apakah Bapak Ibu berdua tetap tinggal di Bethlehem atau kembali ke Nazaret atau bagaimana? Ya, jadi pada waktu itu setelah orang Majus kembali ke negerinya, malamnya ini suami saya bermimpi. Mimpi lagi, Ya, didatangi malaikat lagi. Mimpi bahwa ternyata Raja Herodes itu tuh mencari Tuhan Yesus untuk dibunuh. Untuk dibunuh? Iya, untuk dibunuh. Tapi kemudian Allah memberikan solusinya, yaitu kita harus menyingkir ke Mesir. Oh, jadi rupanya Tuhan sudah mengatur semuanya. Ya. Tidak sekedar mimpi, tapi ternyata mimpi itu pesan untuk segera menyingkir. Ya, jadi waktu itu saya mimpinya Raja Herodes ini berniat untuk mencari dan membunuh bayi Yesus. Nah, dia datang ke Bethlehem dan akan membunuh semua bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Semua bayi yang Semua bayi berumur tanpa di bawah pandang 2 tahun. Intinya sekali kami terdengar bagaimana cara Tuhan menyertai kami di dalam setiap perjalanan kami. Dan kami semakin yakin bahwa bayi yang saya kandung ini memang benar-benar Yesus anak Allah
Dari tadi kalau saya pribadi mendengarkan cerita Bapak Ibu itu sampai bahasanya Pak Yusuf ya, itu sampai melongo-melongo. Rasanya kok terheran-heran dengan apa yang Bapak Ibu ini berdua lalui. Nah, semoga dari sharing Bapak Ibu semua ini, kita semua juga bersedia mau menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria, untuk menjadi alat buat kemuliaan namanya, untuk menjadi perantara buat berkat-berkat Tuhan, sehingga siapapun kita, dimanapun kita juga menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Nah, terima kasih buat Pak Yusuf dan Bu Maria yang sudah berbagi pada kami semua. Sekiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di aula, di studio 1 maupun studio 2, ceritanya begitu. Sungguh luar biasa karya Allah dalam kehidupan Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang tadi sudah disampaikan. Betapa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka mau menyediakan hati mereka, diri mereka, apapun yang mereka lakukan ternyata bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi setiap detail yang mereka lakukan ternyata semua berkenan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Baik itu melalui mimpi-mimpi, baik itu melalui malaikat yang datang langsung, itu semua karena pimpinan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat. Apa yang kita rasakan? Wes lali. Apa yang kita rasakan? Dari mana sumbernya? Ya, gitu. Jadi masih tetap semangat, jangan sampai ada yang ngantuk karena acaranya masih panjang. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar kesaksian dari para gembala yang merasa bangga dan bersyukur karena dipilih Tuhan untuk bisa menyaksikan secara langsung peristiwa kelahiran. Lalu kita juga menikmati dan mendengarkan kesaksian dan penuturan langsung dari Pak Yusuf dan Bu Maria. Dan baru kali ini saya tahu bahwa Pak Yusuf itu lucu. Bener, baru kali ini ternyata di atas panggung Pak Yusuf ngomong rano rasanya. Ternyata Pak Yusuf itu lucu. Nah, besok jadi Bapak Ibu yang pengen ada acara mau manggil Pak Yusuf boleh. Kebetulan manajernya di depan saya. Bisa dipanggil sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya kalau tadi sudah ada Pak Yusuf dan Bu Maria, sudah ada gembala. Lalu yang waktu itu menyaksikan kira-kira siapa lagi Bapak Ibu? Ya, siapa Bapak calon pendeta? Suaranya mantap ya, ganti calon pendeta. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan seperti tadi yang Bapak Histia katakan, bahwa kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang Majus. Dan langsung saja daripada berpanjang-panjang, kita panggilkan selanjutnya tamu kita malam hari ini, orang-orang Majus. Silakan masuk. Nah, ini orang-orang Majus. Selamat datang, selamat datang. Belum layak. Kenapa tidak layak? Bajunya. Oh, biasa. Iya. Kayak saya loh, masuk sini kok kayak orang mau mandi. Oh, udah mandi Bu, tapi Saya copot-copot tuh ya, sing sopan. oh iya. Maaf ya Bapak, aku dulu. Ini saya enggak. Ya, sana sama aja Bu. Oh iya, saya juga mau ke sana. Kalau sudah selesai ngabari. Sebentar saya juga heran. Yang
cicitnya. Oh, cicitnya orang-orang Majus. Ya mari lewat kali silakan. Boleh duduk. Belum. Selamat duduk, selamat. Mari selamat datang. Selamat datang. Waduh. Aku juga tahu semua ya. Ya silakan duduk yang nyaman, duduk yang enak. Silakan duduk. Tapi sebentar, saya tuh tuan rumah kalau ada begini dan diajarin nyelempet baju deh dulu. Enggak, makanya saya mau tanya ini kemana PRT-nya nggak sih? Ini maju sih kok mau PRT. Saya nggak pernah kotor-kotor gini soalnya. Tak jadi lipat dulu, kalau sudah dilipat rapi baru saya panggilkan nanti PRT-nya. Ayo berdua ganteng ini kita langsung ngomong lagi. Ini dibuat skenario ini biar-biar. Lipat dulu yang rapi. Yo ngajari yang nonton tuh ada anak kecil. Kalau pakai baju udah dilempar, dilipat taruh yang rapi begitu. Ya ampun. Serius setelah mau kayak bodel. Yang penting kita duduk. Sebentar, kalau di situ juga dilihat dari sana enggak rapi, saya panggilkan dulu asisten rumah tangga. Siapa itu lagi? Belum, saya jadi kayak kayak bodyguard ini kalau mama kan. Nah, sampai jalan dulu asisten rumah tangga saya yang cantik cerita. Ina, Bapak Melayu. Ya tolong diambil dulu baju yang ada di. Ya. Kamu nggak peka sih. Lu PRT kan musuh. Loh, ye. Nah, makasih ya Kum ya. Nah, ya. Belum kosong. Saya tadi ketika masuk tuh belum dengar permisi, menurut Kak Bro. Oh iya Pak. Ulangi. Tok. Ya. Bagus. Tak buka ya. Oh iya. Ulangi lagi Bu, ulangi lagi. Tok. Silakan masuk. Pintu tuh masuk. Mari. Silakan. Ya. Mari silakan duduk. Iya. Ya. Duduknya manis-manis ya. Iya. Bapak Ibu, kalau setahu saya dan guru-guru sekolah minggu yang tahu, itu selama ini orang-orang Majus itu kan digambarkan 3. Ini yang datang malam hari ini kok cuma 2. Apakah yang satu ketinggalan atau belum hadir atau malah sedang nyontek di belakang sana? Saya jelasin dulu. Saya duduk. Oke. Itu hanya anggapan orang yang berbeda sampai saat ini saja. Coba kita cari lagi di Alkitab, di mana ayat tuliskan bahwa orang Majus itu hanya ada 3 orang saja. Mungkin ya Bu ya. Waktu kami bawa persembahan pada Oh yakin mau orang Majus sok? Yakin ngomong yakin kan? Teks mungkin kok. Mungkin. Sama apa? Ya saya yakin. Mungkin. Oh yakin. Oh ada mungkinnya lagi Bu. Iya. Saya yakin waktu kami bawa persembahan itu ada 3 macam. Jadi kalau kita lagi ada acara gini, berapa gini, biar gak banyak orang hilang satu persembahan itu 1 macam. Jadi muncullah anggapan kalau masuk ada 3. Oke. Jadi itu hanya untuk mempermudah orang mengingatnya. Mungkin. Ya pasti yakin. Yakin. Oh yakin. Ya itu hanya untuk menggambarkan saja. Karena di Alkitab itu setahu kita ya Bapak Ibu ya itu kan dikatakan orang-orang Majus. Memang tidak dikatakan ya Bu Pendeta ya. Tidak dikatakan 3. Jadi ayo memang pintar. Saya tadi cuma ngetes. Saya sudah jawab masalah sebenarnya. Nah, jika Anda berdua ini mewakili orang-orang Majus yang dikatakan di Alkitab itu, Anda kan waktu itu mendapat kesempatan mengunjungi bayi Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Bagaimana awal mulanya bapak-bapak yang ganteng ini kok bisa mengetahui Yesus lahir di Bethlehem? Terus Yesus lahir di sana. Padahal kan tidak semua orang tahu waktu itu. Tidak banyak yang tahu kalau Yesus lahirnya di Bethlehem. Iya. Tapi orang-orang Majus terutama mempelajari buat tentang lahirnya. Ketoknya kamu pintar kan nih kamu nih mempelajari nubuat-nubuat ini. Oh iya, kan sudah lama belajar UGM, Udin, semua jadi tahu Ibu. Yakin Bapak Ibu.
SD ora lulus kok. Yang duduk aja lo geleng-geleng. Ya peran. Ya peran. Kita pinter gitu. Kita pinter ya. Ngomongnya yang jelas, yang meyakinkan. Kami orang-orang Majus sudah lama pelajari tentang buat-buat. Jadi lahirnya Mesias itu, jika kami melihat bintang yang berbeda dari biasanya, kami teringat akan bintang yang dibuatkan. Sehingga kami ingin membuktikan dan apa bayi yang dilahirkan dibuat bintang yang dibuatkan. Seperti itu. Jadi bapak-bapak ini dipimpin bintang yang berbeda. Lancar banget. Ya. Bapak-bapak ini kan waktu itu termasuk orang-orang yang bukan orang aneh, kalau tadi itu orang aneh. Kalau pada waktu itu ceritanya bapak-bapak ini orang-orang yang ceritanya berhikmat, dipandang orang. Nah, kedatangan bapak-bapak ini kan menarik perhatian banyak orang. Bahkan Raja Herodes aja juga tertarik dengan kedatangan bapak-bapak dan mengundang bapak-bapak ini ke istananya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Saya ceritakan itu ya. Pada dahulu kala. Ceritanya Ini. Saya lagi ingat-ingat sebentar. Oh ya gini ceritanya. Waktu kami tiba di Yerusalem untuk mencari informasi tentang kelahiran bayi Yesus, ternyata di situ Raja Herodes sudah mendengar berita itu. Dia menanyakan kepada para imam besar dan ahli Taurat sebelum memanggil kami untuk menjelaskan apa yang kami ketahui tentang adanya bintang sebagai pertanda kelahiran Sang Mesias. Jadi bintangnya itu berbeda dengan bintang yang lain. Dan bapak-bapak cukup jeli untuk temake bintangnya sih ngomong kayak Bintangnya gitu. kayak putih. Ya. Nah, bapak-bapak kan menghadap ke Raja Herodes. Lalu tanggapan Raja Herodes itu seperti apa? Kan cerita bahwa bapak-bapak ini orang Majus mengikuti bintang untuk menemukan Yesus kan menceritakan. Lalu tanggapan Raja Herodes sendiri bagaimana? Ya jelas percaya yang saya sampaikan. Dia menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanannya. Dan jika kami sudah menemukannya, kami suruh kembali kepadanya. Kemudian Raja Herodes pun mengatakan, jika sudah bertemu dengan bayi Yesus, dia akan menghadap dan menyembah. Katanya. Dan akhirnya Anda sekalian kan benar-benar menemukan bayi Yesus. Bisa diceritakan seperti apa pertemuan dengan bayi Yesus itu? Ya, kami mengikuti bintang tersebut dan benar di bawah bintang tersebut terdapat bayi Yesus dan kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Dan kami melihat tanda-tanda dan nubuat memang benar. Tanda-tandanya sama seperti yang dinubuatkan. Jadi kami percaya dan yakin bahwa Ini orang Majus zaman sekarang begini. yang telah lanjut. Oh ya. Lanjut. Bilang saya. Lagi. Bisa lebih baik kok. Obsesi Anda pengen jadi artis? Enggak. Oh enggak. Maju saja. Jadi orang Majus. Membahagiakan apa semua. Wes. Mulia Saya sekali. ibu. Ya, udah selamat. Pada waktu itu juga kami sekalian memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan telur. 3 itu Bu. 3. Ada maksud tertentu enggak kok 3 persembahan yang diberikan? Kok tidak 10 ben oke? Kok cuma 3? Apa maksudnya? Bapak Ibu. Loh kan orang-orang maksudnya banyak gitu loh. Ki go loro, go siji, go telu kan enggak apa-apa. Repot lah dulu lah, enggak ada kayak rombol banget gitu. Sekarang kan biar ringkes gitu ya. Oh gitu. Jadi pertama jawabannya sebenarnya apa Pak? ya macam itu. Jadi Bu maaf kalau tanya jangan nanti. Sebentar Pak, sebentar. Kalau Pak mau nyontek, boleh kali ya. Ada memang luar biasa. Ya lanjut ya. Ya, yang pertama, Mas melambangkan bahwa kelak bayi Yesus akan menjadi seorang raja, dan juga Mas akan berguna untuk memenuhi kebutuhan Yesus dan juga kedua orang tuanya. Selanjutnya, kemenyan akan digunakan untuk Yesus karena kelak ia menjadi imam, dan juga biasanya kemenyan digunakan para imam-imam
pada keagamaan. Yang selanjutnya yaitu mur. Mur, ceritakan dulu kalau nanti persepsinya berbeda. Oh iya. Mur itu ya kayak di Pak. Mur yang temannya baut itu bukan? Bukan. Oh, setahu saya mur itu temannya baut. Oh, seperti itu. Ya, jadi mur ini bisa. Saya dengarnya mur ini. Mur ini biasanya digunakan buat pengobatan dan juga wangi-wangian. Jadi mur dapat digunakan untuk merawat bayi Yesus. Oh, begitu ceritanya. Saya baru lihat ini bahwa murnya seperti itu dan Anda sukses menceritakannya. Ayo. Bapak Ibu jelaskan apa yang diceritakan tadi? Sampai bukan badannya mau langsung. Tadi sih boleh ini. Kalau haus boleh minum dulu. Ngapa sih Pak ini? Wah, Ibu gedokmen kan acara talk show. men. Gedokmen. Ya. Nah, dan ceritanya tentang Mas Mur dan temannya cukup jelas. Lalu kan bapak-bapak ini janji sama Raja Herodes mau memberitahu. Nah, bagaimana? Apakah Raja Herodes ini jadi datang menyembah bayi Yesus atau bagaimana ceritanya? Waktu itu sih kami memutuskan untuk benar-benar memberitahu Raja Herodes. Karena apa? Kami kan licik biasa, ya kan? Orang kami kasih tahu. cerdas. Ya cerdas, ya. Karena salah satu dari kami, entah dia, entah saya, itu Piye tuh racun kok iki sopo? salah satu dari kami. Dia nanti ngomongnya salah satu dari kami juga kan bingung. Jadi entah dia, entah saya. Kejadiannya yang mimpi siapa? Ya, kamu aja. Dia bermimpi. Oh, dia bermimpi. Bahwa Raja Herodes itu akan mencelakai Yesus sehingga kamu kan tidak kembali ke negeri Raja Herodes dan kami kembali ke negeri kami pulang pun tidak lewat jalan yang berantakan sendiri. Jadi cari jalan yang berbeda. Terbang. Cerdik Iya. sekali bapak-bapak. Wes pinter. Jadi karena mencari jalan lain, bapak-bapak ini tidak ketemu Raja Herodes lagi. Enggak lah. Sebentar sebelum saya teruskan, bapak tahu arti salaman mereka? Perlu diperjelas atau sudah jelas? Sudah jelas. Mereka sudah cukup, sudah selesai gitu ya. Sudah lega. Silakan menikmati kelegaan sambil kembali mencicipi apa yang di dalam. Nah, suatu kesaksian yang luar biasa yang bapak-bapak tadi sampaikan dengan kepandaian dan kecerdikan mereka dan dengan titik-titik nyala tadi sudah disampaikan kepada kami semua. Semoga apa yang tadi bapak-bapak bagikan kepada kita semua bisa menjadi berkat buat kami dan semoga bapak-bapak juga semakin diberkati dan ibadahnya semakin subur seperti Bapak Yusuf tadi. Apa mau? Nah, saya tak kasih tahu rahasianya. Kalau Pak Yusuf tadi supaya badannya tetap kurus apa Bapak Ibu? Nah, rahasianya. Ya, jalan terus boleh menikmati murnya. Nah, tapi jangan minta perkat. Nanti kalau minta perkat kasih mur baut timur. Nah, terima kasih sudah hadir di acara kami, sudah berbagi dan sukses berbaginya. Tidak ada yang terlewat. Oh, amplop. Panitia belum nitip saya amplop tadi ke belakang. Nah, oh amplop persembahan loh Pak Jenis. Kampung murah, amplop persembahan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi perbincangan saya dengan beberapa tamu yang istimewa. Jadi Bapak Ibu kalau saya bilang istimewa, mewah boleh mau di pikiran boleh istimewa karena penampilannya juga boleh, karena cara datangnya boleh, tapi yang terutama mereka teristimewa karena mereka dipilih Tuhan. Pada waktu itu hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menikmati
atau menyaksikan secara langsung proses atau peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat. Dan kita berbahagia karena malam hari ini kita mendengarkan kesaksian mereka secara langsung. Jadi yang kami hadirkan ini mewakili secara langsung menceritakan seperti apa sebenarnya peristiwa malam itu. Nah, semoga apa yang kami tampilkan tadi, apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi berkat buat kita semua. Sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa menjadi salah satu dari mereka mewakili Tuhan di dunia ini, menjadi saluran berkatnya, menjadi saluran buat kasih karunia dan anugerahnya, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita yang ada di sekitar kita dimanapun, di tempat kerja, di lingkungan rumah, atau dimanapun di jalan pun, mereka melihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat. Semoga acara malam hari ini bisa memberkati kita semua, dan sampai ketemu di acara talk show yang akan datang. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat talent-talent bakat-bakat yang dipunyai GKI Muntilan. Kira-kira kalau masing-masing itu jadi nominasi, juaranya siapa? Kalau yang di aula ya juara dapat Grammy Award, kira-kira siapa? Yang di aula masih Jojo wis bubar. Bapak Ibu Saudara yang di aula, kalau tadi bakat-bakat GKI Muntilan dilombakan, yang menang yang mana? Yusuf? Hari ini pacarnya Yusuf ke Muntilan enggak ya? Semoga ditambahkan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tadi lihat ya tokoh-tokoh yang ikut terlibat dalam peristiwa Natal perdana. Sebelum saya mengulas itu, saya mau cerita sedikit. Saya senangnya cerita ya, Bapak itu cerita. Ada seorang anak laki-laki. Dia berasal dari keluarga miskin, kalangan kulit hitam. Ini ceritanya di Amerika. Ya. Amerika itu jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dekat apa? Amerika ya. Amerika itu adoh ya, nek mriki lah. Nah, anak laki-laki ini dikasih tantangan oleh bapaknya. Nah, kamu lihat baju ini. Kira-kira harganya berapa? Bisa enggak kamu jual baju ini dengan harga $1? Ini baju bekas Bapak Ibu ya. Coba kamu jual baju ini seharga $1. Akhirnya anaknya keliling-keliling pulang, dia berhasil jual baju ini. Ternyata dia jual seharga $2. Tantangan pertama lolos. Tantangan kedua dikasih lagi
baju lebih jelek daripada yang pertama. Nah, kamu lihat baju ini bisa kamu jual dengan harga $20. Anaknya bilang, Pak, baju seperti itu lakunya paling $2. Bapaknya bilang, nggak tahu gimana caranya kamu harus jual baju ini $20. Anaknya mikir, dia pakai ya, sudah kaos mulai mulur gitu ya. Kaos kan kalau sudah lama mulur ya Bapak Ibu ya. Dia pakai. Akhirnya diutak-atik. Nah, dijadikan baju wanita gitu ya. Nah, dikepras. Ini jadi baju harus, kalau pakai baju ini harus minum tolak angin. Ya. Setelah dimodifikasi ternyata anak ini berhasil jual. Kira-kira berapa harganya? Bapak Ibu berani harga berapa? Tak lelang. Kepean kok itu ya, tak ketok. Berapa berani bayar berapa? $20 berani? $20 ini ronek dipuskan uang muntilan. Muntilan mata uangnya apa ya? Nah, ternyata anak ini laku $25. $5 di atas target. Nah, dikasih lagi tantangan yang terakhir. Kan dikasih baju jersey Ronaldo. Nah, kamu bisa jual jersey ini $200.000. Ya, mulai ketularan yang main drama tadi. Nah, anaknya ini tanpa pikir panjang, dia langsung bilang bisa. Gimana caranya? Ternyata anak ini ya dalam suatu pertandingan bola ya, dia ngadang Ronaldo dan dia minta tanda tangannya Ronaldo. Jersey itu akhirnya ada tanda tangannya Ronaldo dan laku berapa? $200? Yang di sebelah berani bayar berapa kalau ada tanda tangannya Ronaldo? Ternyata baju ini laku $1.500. Anak ini, dari sini kita bisa belajar apa Bapak? Sebuah baju yang usang, tidak berharga, tidak bernilai, bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita manusia. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang mendatangkan berkat karya Allah dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya manusia yang awalnya diciptakan baik. Advent pertama kita bicara tentang penciptaan. Segala sesuatu diciptakan baik. Bahkan manusia disebut sungguh amat baik. Tapi ketika dosa itu rusak, gambar Allah, rupa Allah dalam diri manusia rusak. Dan ketika peristiwa Natal itulah kita manusia berdosa, punya masa depan, kita kembali bernilai. Dan dalam peristiwa itu Allah mengajak, melibatkan beberapa manusia. Yang tadi yang terakhir muncul, Bapak Ibu masih ingat? Urutannya tadi 3. Yang pertama gembala, yang kedua, yang ketiga. Kita mau mulai dari yang terakhir, orang Majus. Mereka suka Majus, makanya disebutnya Majus. Sebelum cerita tentang orang Majus, saya mau cerita tentang saudara saya dari Pekalongan. Ini orang Pekalongan, Bapak Ibu, tidak percaya beritanya tidak begitu. Seorang pria Pekalongan setahun jalan kaki ke Mekah. Rencana dia berangkat tanggal 28 Agustus 2016. Dia targetnya 1 tahun, tapi ternyata dia lebih kasih. Bulan Mei, 19 Mei dia sudah sampai Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kata apa yang tepat buat orang ini? Jalan kaki, jaraknya kira-kira 9.000 km. 1 niat, 2 kurang gawean. Ya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia punya niat jalan kaki, rela menempuh perjalanan jauh. Demikian juga orang Majus yang tadi diperankan oleh 2 orang yang ya adanya itu sih Bapak Ibu ya.
Besok yang tahun depan Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian dalam main drama Natal. Orang Majus, berapa perjalanan yang ditempuh oleh orang Majus? Kalau tadi Yusuf pakai Google Map, saya juga tidak mau kalah. Nah, ya. Orang Majus itu berangkat dari daerah timur, gitu ya. Yang menurut buku itu sekarang yang jadi Irak. Mereka berangkat dari sana. Jalan terus ke Yerusalem. Nah ini kalau di Google Map bisa mau pilih naik mobil, naik kereta api, apa jalan kaki. Kalau jalan kaki, jarak yang ditempuh itu 1000 km. Kalau dikurskan ke jam, kira-kira 215 jam jalan kaki. Itu yang ditempuh orang Majus. 215 jam. Kalau di rata-rata sehari jalan 8 jam. Tidak berhenti. Berapa hari? Sebulan. Itu belum kalau kepotong macet, masuk angin, ya, channel ini. Ini perjalanan yang ditempuh oleh orang Majus jalan kaki. Ya, kita bersyukur punya Google Map, jadi kita punya gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa-peristiwa Alkitab. Ada tantangan, ya, baik itu transportasi yang masih tradisional, ya, tadi sudah disebut Gojek tidak ada. Kalaupun Gojek ada zaman itu, nggak mau keterke, ya, dari Irak ke Yerusalem naik motor. Kalau saya jadi tukang Gojeknya, wis bapak aja yang naik, saya bonceng, ya, saya dibayar, ya. Nah, sarana transportasi belum semaju sekarang, dan bahaya manusia, ya, perampok. Bahkan alam yang jalannya bukan jalan aspal seperti kita sekarang, tapi itu yang mereka hadapi. Tidak menyurutkan langkah mereka mencari juru selamat. Mau apa sih sebenarnya orang Majus? Langsung aja tak bacakan. Tujuan orang Majus menemui bayi Yesus, kami datang untuk menyembah Dia. Ini yang dikatakan orang Majus kepada Herodes. Kami datang untuk menyembah Dia. Untuknya apa buat orang Majus? Ada untungnya. Mereka cuma mau datang menyembah. Mereka tidak mengharapkan apapun, keuntungan, ya. Wah, ini kan raja. Harapan mereka itu dapat sesuatu yang baik. Tidak, murni mau menyembah. Apa yang mau kita pelajari? Kita cepat aja. Kesungguhan yang mengatasi rintangan, sehingga sukacita yang didapatkan itu membuat segala usaha dan upaya itu sepadan. Yang kedua, kita Bapak Ibu sempat baca berita ini, ya, yang di studio 2, yang di aula tahu beritanya anaknya Pak Jokowi terbaru. Headline berita ini mengatakan ada seorang penumpang ketemu dengan Gibran Rakabuming di terminal kedatangan, kalau nggak salah ini bandara Surabaya, ya, Gibran ke Surabaya. Ternyata sudah pesawatnya delay, sampai sana hujan, dan tidak ada pengawalan apapun untuk anak dari orang nomor 1 di Indonesia. Ketika Gibran Rakabuming melakukan itu, dia dapat apresiasi. Posisi dia sebagai anak presiden tidak serta-merta membuat dia ingin mendapat pelayanan VIP. Demikian juga Yusuf dan Maria. Nah, ini saya belum janjian sama Yusuf. Tadi Yusuf bilang 125, saya ngepek 170 km. Ya. Ini tadi belum janjian. Ya. Nanti coba nek ulangan siapa sih benar, siapa sih salah. Tapi itu perjalanan yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria, ratusan kilometer. Bahkan sampai di Bethlehem Maria tidak ada penginapan, sehingga Maria harus melahirkan di kandang domba. Bahkan setelah Yesus lahir, mereka harus melarikan diri ke Mesir supaya Yesus tidak dibunuh. Kalau kita dalam posisi Maria, sebelumnya dijumpai oleh malaikat, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Gambaran yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia berhadapan dengan realita,
domba ternyata terlibat di dalam karya Allah, tidak membuat Yusuf dan Maria dapat pelayanan VIP. Saya membayangkan ketika Maria melahirkan, ya rasanya tetap sakit. Ya, tidak kemudian begitu bersih brojol gitu ya. Nah, ini VIP kok mengandung bayi Yesus, tidak. Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu paduan suara Hosana yang menyanyi tadi, ya, mereka duduknya di mana? Di studio 2 di belakang. Kalau kita yang ambil bagian dalam karya Tuhan, tidak jarang. Jangankan pelayanan VIP, mungkin kita harus ngalami ribet-ribetnya, tidak enak-enaknya. Tetapi itu yang diteladankan oleh Yusuf dan Maria sejak semula. Mereka mendapat kehormatan menjadi orang tua juru selamat, tetapi mereka tidak ada pelayanan VIP. Hidupnya tidak kemudian dimudahkan. Ketika kita ikut ambil bagian jadi umat Allah, karya Allah dalam hidup kita mungkin ya biasa-biasa saja. Hidup kita tidak kemudian tiba-tiba dapat undian ya, miliaran kita langsung jadi orang kaya raya. Masalah kita tidak selesai, sakit kita tidak disembuhkan. Tetapi di dalam keadaan yang terberat sekalipun, kesulitan yang kita hadapi, kita yakin bahwa ada Allah yang bekerja. Bapak Ibu tahu istilah ini yang terakhir, selebgram. Bapak Ibu yang di aula tahu selebgram? Ada yang tahu? Bapak Ibu kalau beli gula itu satuannya apa? Kilogram. Beli emas pakai gram. Nah ini mirip-mirip itu ya, selebgram. Betul? Bukan ya, bukan kilogram. Nah ini gram-graman yang ini adalah orang yang bukan siapa-siapa, masyarakat biasa, tetapi dia tiba-tiba kalau bahasa anak sekarang famous, terkenal. Dia jadi selebritis di media sosial. Banyak orang ingin jadi selebgram. Kita bisa bayangkan kalau gembala itu jadi selebgram. Mereka menyaksikan langsung loh peristiwa Natal. Mereka dijumpai malaikat. Bahkan mereka mendengar bahwa tentara surga yang memuji dia. Tetapi ketika itu semua berakhir, mereka tetap gembala. Hidup mereka tidak berubah. Nah, saudara, kemeriahan Natal sebenarnya selesai. Ketika tanggal 25 Desember ini usai, ya mungkin masih ada Natal-Natal lain yang kita ikuti. Tetapi ketika ini semua berakhir, kita kembali ke realitas hidup. Gereja kita akan kembali biasa. Tidak ada lagi pohon Natal, tidak ada lagi dekorasi lampu kerlap-kerlip. Tetapi biarlah semangat Natal itu juga untuk kita rasakan. Realita hidup menjadi laboratorium kita untuk menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan. Bahwa ornamen Natal bisa hilang, tetapi kasihnya yang di dalam kehidupan kita tidak bisa dilunturkan oleh apapun. Hari ini kita boleh melihat secara lebih dekat 3 pihak yang ikut ambil bagian dalam peristiwa Natal. Dari orang Majus, Maria dan Yusuf juga gembala. Kita pun juga mengalami karya agung Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Maukah kita menemukannya dan